Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Buya, saya izin bertanya perihal fikih sholat. Yang saya tahu rukun qauli di dalam sholat itu Hukum apa? rukun qauli. Rukun qauli. Harus dibaca sampai keluar makhraj dan terdengar oleh telinga sendiri. Lalu apakah dengan berbisik saja sudah cukup? Karena ada guru saya mengatakan bahwa mesti lebih dari sekedar berbisik untuk bisa dikatakan keluar makhrajnya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada rukun dalam sholat namanya rukun qauli. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun qalbi niat, ini dalam hati, tidak perlu diucapkan. Diucapkannya sunnah. Ada rukun fi'li, sujud rukun tapi bentuk pekerjaan. Ada rukun qauli yang diucapkan hanya 5 saja. Takbiratul ihram, surat Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir, salawat, kemudian salam. Itu wajib diucapkan dengan lesannya. Cukup memperdengarkan telinganya sendiri. Untuk memperdengarkan telinganya sendiri sudah diperdengarkan. Makhraj, tentunya para guru-guru tajwid misalnya, ya tidak perlu ya membuat orang ragu-ragu, sementara para ulama sudah mengatakan memperdengarkan dengan telinganya sendiri. Tidak usah dibebani dengan makhraj yang sempurna sekali, bukan makhraj adnal, makhraj paling sedikit yang makhraj sudah cukup, bukan harus sempurna makhraj. Yang penting sudah makhrajnya keluar di saat dia membisikkan. Membisikkan sudah keluar. Kalau Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, kafnya kena. Di telinga Anda sudah kena. Kha-nya juga kena. Jadi cukup seperti itu, yang penting Anda dengar dengan telinga Anda sendiri. Tidak harus sampai tetangga Anda mendengar. Maksud kami adalah jangan dibikin orang suka ragu-ragu. Sebenarnya orang paham Anda mendengarkan, Anda berbisik di telinga Anda berbisik yang bisa didengar oleh telinga Anda, itu sudah cukup. Ya itulah dikatakan para ulama. Selagi didengar oleh telinga Anda, berarti makhrajnya pasti keluar. Mungkin tidak. Bagaimana? Kalau sudah didengar oleh telinga Anda, telinga Anda kan mendengar. Kalau tidak ada makhrajnya, nggak ada yang didengar. Ya cukup Anda dengan suara yang lirih, yang bisa didengar oleh telinga Anda sendiri, biarpun telinga tetangga Anda tidak mendengarnya. Supaya, mohon maksud kami adalah supaya tidak dibikin ragu-ragu orang, sehingga muncul was-was, bis sampai berulang-ulang. Akhirnya jadi, ini adalah membuat orang was-was, akhirnya bukan khusyuk sholatnya. Akhirnya malah mikiri makhraj, padahal makhraj sudah biasa ketemu. Ada kita menemukan orang baca bismillah kok lama banget. Bis sampai berkali-kali. Kenapa? Karena dia bertemu dengan sebagian orang yang membuat was-was. Sehingga kami ingin menegaskan supaya jangan sampai kita ke bawah dengan penyakit was-was itu membahayakan, hilang khusyuk. Sehingga nanti belum sampai di situ, sudah selesai Fatihah, merasa belum benar Fatihah, ngulang lagi, akhirnya bosan sholat dia. Kenapa sholat sekali saja adalah ternyata nggak sampai. Ini biasanya namanya guru Al-Quran. Ya, guru Al-Quran harus barengi dengan guru ilmu fikihnya. Tidak cukup dengan guru Al-Quran saja tanpa mengerti ilmu fikih. Guru fikihnya harus belajar Al-Quran. Tidak boleh disampingkan masalah ini. Sehingga masalah lahan dalam pembacaan surat Al-Fatihah yang dikatakan ummi ini, nggak mungkin seorang fakih kecuali belajar daripada guru Al-Quran. Harus seperti itu, nggak mungkin seperti itu. Jadi jangan dipersulit sebagian umat, asalkan sudah didengar oleh telinganya sendiri, berarti sudah keluar makhrajnya. Karena makna dengar adalah pasti makhraj. Seperti itu. Supaya tidak masuk
dalam dunia waswas yang membahayakan. Karena waswas itu adalah termasuk gangguan daripada syaitan, menjadi orang nggak khusyuk, waswas wudu, waswas fatihah, waswas bismillah, waswas, waduh habislah semuanya. Waswas terus berkembang sampai waswas nanti najis, waswas mandi besar, waswas ini. Lihat, orang waswas kata Imam Ghazali adalah orang yang tidak mengerti urusan agamanya, adalah dia adalah dikuasai oleh syaitan. Wah iya, Imam Ghazali paling marah dengan orang waswas. Itu merepotkan, muridnya pun ke bawah waswas. Sudahlah, mungkin Imam Ghazali kesimpulannya orang waswas gak ada yang alim. Nah, kalau pun alim bagaimana? Orang alim kok waswas begitu? Sudah jelas, kalau alim ngerti itu sah atau tidak sah. Kata Imam Ghazali, tolonglah jangan karena waswas itu merusak. Guru waswas, murid waswas. Ini pertanyaan yang bagus sekali karena banyak orang, makanya dalam fikih kita ini banyak orang terbawa pada waswas. Fikih kita fikih menyederhanakan. Bahkan nanti sebetulnya kita bisa nanti dalam praktek wudhu bisa hanya segelas air. Tidak harus pakai air yang melempar. Segelas air nanti kita ajari seperti waktu kita ngajari di umroh di manasik umroh. Itu cukup dengan segelas air kita bisa wudhu sah, nggak usah kena was-was. Suatu kami di salah satu acara televisi nasional, ada hamba terkasih Allah dari Cirebon telepon, jangan merusak orang berwudhu. Loh kenapa? Kalau normal Anda, ini kenyataannya sebagian orang tidak punya air banyak. Siapa yang mengatakan segenggam air dibasuhkan wajah tidak sah? Siapa yang mengatakan? Kebalikannya dong. Kalau Anda punya segenggam air di tangan, Anda basuhkan di wajah dan rata, sah atau tidak? Sah, selesai. Lah kok kita merusak itu bagaimana? Kita ingin memudahkan orang. Biarpun Anda ya jangan sampai pakai segenggam air, ada keran begitu kok pelit banget. Ini kan babnya beda. Kita membahas tentang bagaimana kemudahan. Jangan sampai umat dibikin kecewa, bikin susah beribadah. Harus begini. Siapa yang mengatakan sholat harus pakai mukena? Surat itu harus menutup aurat, harus pakai mereka. Baju Anda sudah cukup itu, tinggal ditarik sedikit. Kaos kaki, kalau tidak ada kaos kaki pakai sarung suami beres. Was-was itu merugikan dirinya. Orang punya was-was itu, was-was. Dan kebetulan kita punya catatan tentang was-was, kami hubungan dengan ilmu syariat dan ilmu psikologi. Dan insya Allah semoga bisa dibaca sebab-sebab was-was, kena was-was, dan ini was-was kami sebutkan was-was akidah, was-was mandi besar, was-was hubungan suami istri, wah stres. Sampai nggak hangat sekali hubungan suami istri gara-gara was-was. Ini betul-betul merugikan urusan. Salaman dengan ibunya tuh kayak dengan musuh. Ajib. Tidak sadar nyakiti hati orang itu dosa gede. Itu saja, semoga Allah menjauhkan dari was-was. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.